Apa perbedaan antara alhamdulillah dengan asyukrulillah? Mengapa dalam Al-Fatihah Al-Quran memilih lafaz alhamdulillah daripada asyukrulillah? Pertama, lafaz asyukru ini adalah sana'un khas yata'allaku bin ni'mah ba'da husuliha, ay muqabilu ni'mah, yakni lin ni'mah al-wasilah ilaik. Jadi kalimat asyukru ini adalah ungkapan terima kasih yang hanya bisa diungkapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau ketika kenikmatan sampai kepada kita. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, kita bisa mengucapkan asyukrulillah. Tetapi ketika kenikmatan tersebut sampai kepada orang lain, maka kita tidak bisa mengucapkan asyukrulillah. Yang bisa mengucapkan asyukrulillah itu adalah orang lain yang mendapatkan nikmat tersebut. Jadi kalimat asyukur ini terbatas, hanya bisa diucapkan ketika kenikmatan sampai kepada kita. Oleh karenanya dalam Al-Quran setiap kali ada ayat-ayat yang membahas tentang kenikmatan, itu biasanya diiringi dengan syukur, perintah syukur. Contohnya, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Berbeda dengan lafaz alhamdu. Lafaz alhamdu ini a'am, ausa, lebih luas, lebih umum cakupannya daripada asyukru. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Begitupun ketika orang lain yang mendapatkan kenikmatan, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah ini secara tidak langsung bisa menyelamatkan hati kita dari penyakit iri, dengki, dan hasad. Kenapa? Karena biasanya ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, itu biasanya muncul dalam diri kita, dalam hati kita, perasaan iri, dengki, dan hasad. Tapi begitu kita mengucapkan alhamdulillah, perasaan tersebut seketika akan hilang. Kenapa? Karena kesadaran kita terbangun. Dengan lafaz alhamdulillah, kita berarti menyadari bahwasannya nikmat yang diterima oleh orang lain itu sama dengan nikmat yang kita terima, sama-sama berasal dari Allah. Makanya alhamdulillah. Dan kalimat alhamdulillah ini itu tidak hanya terbatas ketika kita mendapatkan kenikmatan atau orang lain mendapatkan kenikmatan. Kalimat alhamdulillah itu juga bisa diucapkan ketika kita mendapati sifat-sifat terpuji dalam diri seseorang. Misalkan ada orang sifatnya terpuji, baik, berilmu, kemudian berakhlak, pemberani, penyabar, itu kita bisa memujinya dengan lafaz alhamdulillah. Begitupun Allah Tuhan kita, sudah pasti Allah memiliki sifat-sifat terpuji sejak dulu, sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah memiliki sifat-sifat terpuji. Oleh karenanya, kita bisa mengucapkan alhamdulillah kapan saja. Tidak hanya ketika kita mendapatkan nikmat atau orang lain mendapatkan nikmat, tapi sepanjang waktu kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Artinya, lafaz alhamdulillah ini lebih afdol, lebih ablag ya, lebih mencakup segalanya daripada lafaz asyukru. Oleh karenanya dalam Al-Fatihah dipilih lafaz alhamdulillah daripada asyukrulillah. Wallahu a'la wa a'lam.